Saya ini orangnya saya ini orangnya senang mendengarkan musik. Jadi sebenarnya musik apa saja, musik nuansa apa saja, kalau hari ini orang tanya, "Yogi musik musik apa?" Saya tidak akan menjawab genre musik tertentu, biarlah orang lain yang menilai genre musik saya apa, gitu. Karena buat saya, ya musik itu adalah diri kita. Jadi musik itu media untuk mengamalkan diri kita. Kalau diri kita sombong, ya musik kita sombong. Kalau diri kita sopan, ya musik kita sopan, gitu. Tapi musik itu juga sarana untuk kita berbagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, musik adalah media dan sarana. Media untuk menunjukkan diri kita siapa, untuk menunjukkan bahwa kita berbagi sama orang itu bagaimana. Jadi yang saya pikirkan adalah, ya udah, apa yang lagi saya pikirkan, ya itu mengalir begitu saja, dan itu saya tuangkan dalam sebuah piano. Tentunya juga dengan ide orang yang saya ajak entertain itu di show itu. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show. Nah, kita kembali lagi ke profesionalisme tadi ya, Yong ya. Yang menurut Yongki memang semua tercurah pada apa yang kita kerjakan, pikiran, hati sebagai musisi profesional adalah ke musik. Ya. Dulu ada yang beranggapan bahwa sebagai musisi sedikit sekali yang bisa hidup, ya, artinya hidup berkecukupan, walaupun itu adalah sesuatu yang relatif. Cukup atau tidak itu menurut saya adalah relatif ya, Yong ya. Nah, Yongki melihat perkembangan sejauh ini, di mana sekarang berkembang orang-orang yang mempunyai skill justru menjadi sangat dihargai, baik secara material ataupun imaterial. Gimana menurut Yongki? Buat saya setuju dengan kata-kata Tante Ayu tadi bahwa cukup atau nggak cukup adalah tergantung dari masing-masing pribadi. Kita beranggapan sudut pandang yang relatif ya sifatnya. Tapi di sisi yang lain adalah ketika saya tadi diwawancara sama Mas Eko, saya mengatakan seperti ini. Musisi itu harus idealis dulu. Ketika dia mencapai taraf tertentu, dia harus bisa mengikuti kemauan pasar tanpa meninggalkan idealisme tersebut. Karena buat saya, idealis itu penting agar kita bisa mencapai sesuatu sesuatu yang kita mau gitu. Sesuatu yang kita bisa untuk melakukannya, kita bisa raih gitu. Idealis itu kan yang buat saya adalah pandangan yang buat kita ini sebenarnya kayak begini loh. Kalau idealis kan begitu, gitu. Ideal kan, namanya juga ideal. Jadi kita harus tahu apa yang benar dulu, sampai satu titik kita harus bisa ngikutin kemauan pasar tanpa kita meninggalkan idealisme tersebut gitu. Jadi buat saya, kita harus, kalau bicara musik cukup atau nggak, bisa, asalkan kita tahu menempatkan diri. Ketika kita itu proyek kita, tujuannya untuk memberitahu edukasi ke teman-teman atau ke khalayak ramai, ya sudah, bolehlah kamu idealis. Tapi ketika kamu menjadi follower, ketika kamu mengikut sesuatu band atau kamu di-hire sebagai ya hanya player, ya ikutilah player itu gitu loh. Jadi tergantung kita di-hire seperti apa. Jadi kita harus bisa fleksibel juga agar bisa cukup. Gitu kalau saya seperti itu kan. Iya, jadi idealisme tetap ada, namun juga bisa mengikuti selera pasar. Iya. Itu ya, ya Iya. apa tips dari Yongki Iya. supaya kita bisa supaya para musisi itu bisa tetap bertahan Iya, di dunianya. Nah, kalau idealismenya Yongki sebagai musisi apa, Yong? Maaf, saya boleh maksudnya aku boleh konfirmasi, maksudnya pertanyaan Tante bahwa aku pengen jadi musisi seperti apa gitu Tante ya? Iya, artinya gini, sebagai musisi, Yongki sekarang adalah professional musician dengan keahlian sebagai pianis ataupun keyboardist, itu pasti punya idealisme. Yongki tidak hanya mengiringi atau mendampingi penyanyi-penyanyi ternama,
Tapi Yongki juga punya statement untuk musiknya Yongki sendiri. Nah, idealismenya Yongki itu yang seperti apa, Yong? Mungkin di dalam penciptaan musiknya, mungkin di dalam jenjang karir berikutnya sebagai professional musician. Karena Yongki kan masih muda. Iya. Kalau saya bicara mengenai idealisme saya adalah berarti yang ideal menurut saya, Tante ya. Iya. Musik itu ya orkestra. Musik itu ya gini, kemampuan tertinggi. Saya mengutip kata-kata dari guru saya, salah satu guru saya itu Profesor Cutnya Deviana Dausia, adalah aransemen musik tertinggi itu adalah musik orkestra. Which is itu buat saya, idealis saya seperti itu. Karena kebetulan saya juga menyukai orang-orang yang juga bergelut di dunia orkestra dan di dunia produksi musik yang cukup besar. Seperti David Foster, seperti Dave Grusin, seperti kalau di Indonesia ada Pak Ferdinand Marsa, ada Ibu Vera Sung, ada Ibu Cutnya Deviana Dausia, ada Elva Sesioria, ada Andirianto, ada Erwin Gutawa. Itu semua adalah musisi-musisi dengan orkestra yang cukup besar. Karena musik orkestra adalah musik tertinggi dalam arti kita harus bisa membagi musik itu dengan banyak orang, tapi tidak boleh bertabrakan satu dengan yang lain. Satu, dari sisi aransemen kita tidak boleh bertabrakan. Yang kedua, pada saat live, pada saat latihan, sang konduktor atau sang arranger harus bisa memimpin orkestra dan menyampaikan pesannya bukan hanya kepada pendengar, tapi lebih dulu harus bisa menyampaikan pesannya kepada sang pemain agar musiknya tersampaikan dengan baik. Nah, kalau bermain hanya dengan band biasa, ya mungkin tuh hanya kita menyampaikan untuk 5 orang. Tapi kalau untuk cita-cita saya menyampaikan kepada orkestra besar gitu. Setiap format musik dari solo sampai orkestra memiliki kesulitannya masing-masing. Tapi kalau Tante Ayu bertanya kepada saya, musik idealis saya yang tersulit itu apa? Ya musik orkestra kalau buat saya. Gitu. Ini berarti menjadi idealismenya Yongki ya? Untuk pencapaian ke sana, Yong, iya, Tante. Apa yang dilakukan? Untuk pencapaian ke sana, saya mencoba pertama dengan virtual dulu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya sengaja menulis aransemen orkestra, tapi saya convert ke istilah musiknya, saya convert ke MIDI. Tapi saya tidak asal main saja. Itu betulan saya tulis dan ada PDF-nya di iPad saya gitu. Jadi ketika track itu dimunculkan di komputer, itu per track ada semua. Itu untuk simulasi. Nanti kalau saya punya kesempatan untuk rekaman dengan beberapa beberapa orkestra, dan puji Tuhan di tahun ini saya juga mendapat kesempatan beberapa gitu. Mungkin untuk album rohani saja, waktu itu acara Natal dapat kesempatan untuk aransemen, tapi yang memainkan aransemen saya adalah Budapest Scoring Orchestra. Itu sesuatu yang buat saya, ya cita-cita saya sebagai idealisme saya sebagai musik tercapai di situ. Industri musik Indonesia buat saya kembali ke industri 80-an. Makanya ada lagu-lagu seperti La El Il Manilo. Itu kan lagunya seperti tahun-tahun 80-an. Karena buat saya biarpun anak yang lahir 90-an dan berkarir di 2000-an awal, tapi buat saya musik itu stop di tahun 80-an. Yang lain adalah pengulangan-pengulangan. Jadi buat saya, alangkah indahnya jikalau musik Indonesia ini kembali ke 80-an, dan ini sudah mulai dilakukan kan. Lagu-lagu seperti ini tren lagi lagu ini. Itu seperti itulah kira-kira. Ayu Show. Kalau melihat perkembangan musik di Indonesia, Yong, menurut Yongki? Musik di Indonesia itu buat saya pribadi
musik keemasan di Indonesia itu adalah musik tahun 80-an. 80-an. Itu masanya Chrisye? Iya, Chrisye, Erwin Gutawa, seperti mungkin lagu-lagu serasa nikmat dan sejuknya. Iya, seperti itu. Atau mungkin lagu-lagu seperti Aku tahu ku takkan bisa. Mungkin itu lagu-lagu seperti itu keemasan. Terus masa-masa lagu seperti Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan. Maka itu saya bilang mengapa saya mengacu kepada musisi-musisi tahun 80-an seperti Erwin Gutawa, seperti Elva Sessioria, seperti ya kalau yang kekinian mungkin yang masih eksis, maksudnya yang usianya lebih muda daripada mereka adalah Andi Rianto mungkin. Karena saya suka musik 80-an, seperti mungkin kayak Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari nyapa selamat datang cinta. Itu lagu dari Harvey Maleholo. Dan terbukti ketika saya mendapat kesempatan untuk mengiringi Om Harvey, mengiringi Elva Singers, mengiringi bagaimana cerita mereka di belakang panggung, bahwa zaman itu adalah zaman yang sangat ketat sekali, bagaimana musik itu sangat dihargai. Bukannya sekarang tidak dihargai sih, cuman sekarang musik itu saya rasa mulai kembali ke tahun 80-an. Mungkin seperti Andai Aku Bisa. Itu kan musik-musik seperti tahun-tahun 80-an tapi dengan teknologi yang kekinian gitu. Tapi buat saya musik Indonesia itu keemasannya ada di tahun 80-an. Akan kembali lagi nggak menurut Yongki? Mulai kembali karena ada lagu-lagu seperti kayak tadi di Korea, lagu Chrisye yang dimainkan oleh Eva Celia, itu kan 80-an banget tuh lagu itu gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Yongki menyebutkan bahwa nama-nama besar itu seperti Andi Rianto, Elvas, kita sudah lama nih tidak mendengar nama-nama baru setelah Erwin Gutawa, Andi Rianto, kemudian ada Adi MS juga. Nama-nama baru belum muncul lagi nih, Yong. Apa yang terjadi nih gapnya? Musisi sekarang terlalu dimanjakan dengan teknologi. Which is teknologi itu sebetulnya mendatangkan mara bahaya bisa, tapi kalau kita menggunakannya itu dengan pintar, itu bisa mendatangkan keberuntungan buat kita. Karena tahun 80-an itu teknologinya tidak sebagus sekarang. Tapi tahun sekarang teknologinya lebih bagus, tapi karena teknologi sudah ada, jadi orangnya atau manusianya malas. Tidak mau melatih basic-basic seperti mungkin mereka lebih suka menggambar di komputer, which is sebenarnya itu nggak apa-apa sih, itu pilihan. Itu kan manusia berhak memilih dalam hidupnya. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih pilihan bahwa saya harus menguatkan basicnya secara musik yang organik dulu, baru musik elektronik gitu. Dan kalau kita bicara soal kemajuan seperti misalnya K-pop Korea, di mana juga banyak masyarakat kita yang menggandrungi itu ya, itu apa yang membuat mereka bisa begitu mendunia ya? Yang membuat mereka bisa mendunia adalah musik-musik Korea itu biarpun teknologinya sangat up to date, tapi lagu-lagu mereka manis. Kalau diteliti secara harmoninya cukup luas. Seperti itu harmoninya juga, maksudnya mungkin itu secara sound teknologinya modern, tapi sebetulnya secara harmoni itu kompleks. Bukan hanya mengandalkan repetisi penting supaya orang-orang awam yang nggak mengerti musik bisa menikmati. Tapi kalau terlalu banyak repetisi buat saya itu males. Gitu sih. Oke. Nah, bicara lagi sekarang soal achievementnya Yongki yang luar biasa ya Yong ya. Dulu siapa yang mendorong Yongki untuk mengikuti ajang seperti misalnya Indonesia's Got Talent, Indonesian Got Talent, kemudian ada Asia's Got Talent. Itu
Siapa yang mendorong Yongki? Kembali lagi orang tua saya. Orang tua saya yang support gitu. Makanya saya bilang, biarpun orang tua saya tidak mengerti musik, tapi peranan orang tua bisa menjadikan saya seperti ini adalah sangat besar. Karena beliau yang mengizinkan saya untuk keluar rumah atau masuk rumah. Kalau beliau tidak mengizinkan saja, ya mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Gitu. Dan menurut Yongki, apakah bakat saja itu cukup? Buat saya, kalau pendapat saya pribadi, bakat yang baik harus ditunjang juga dengan sekolah yang baik. Tapi tetap bakat itu di atas sekolah kalau buat saya. Karena bakat itu pemberian yang kuasa ya. Kita tidak bisa mengelak. Tapi bakat saya itu sangat tidak cukup. Mungkin kalau bisa dikatakan adalah gini. Bakat itu seperti daging ikan segar buat saya. Kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan benar, ikan segar itu tetap akan menjadi ikan saja. Tapi bakat itu adalah ikan segar. Jadi buat saya tidak perlu lama diolahnya pun sudah enak. Jadi saya ulang ya. Bakat itu seperti ikan segar. Kalau ikan segar itu tidak diolah, dia tetap akan menjadi amis. Ya. Tapi kalau ikan segar itu adalah bakat juga, kita tidak perlu banyak mengolah. Karena ikan segar itu sudah segar, kita tinggal tambahkan bumbu-bumbu saja. Ayu Show. Contoh paling gampang adalah siapa? Elva Cesioria. Kalau buat saya ya, saya tidak mengenal beliau, saya tidak begitu mengenal beliau. Saya di kelas hanya dikasih materi-materi beliau. Saya lihat lagu-lagu beliau. Beliau membuat lagu-lagu kayak nih seperti itu sangat top di tahun 80-an. Tapi ada beberapa lagu-lagu beliau yang juga idealis. Beliau juga di panggung-panggungnya memainkan lagu-lagu jazz yang orang kadang-kadang nggak ngerti. Tapi di saat yang bersamaan beliau juga memiliki beliau juga bisa menghibur pasar dengan lagu-lagu seperti siapa yang nggak kenal lagu ini? Beliau juga idealis, tapi di saat yang bersamaan beliau juga membuat film Petualangan Sherina yang juga saat itu meledak sekali. Jadi buat saya idealis dan pasar itu harus berjalan bersama. Ayu Show. Jadi tadi kalau Yongki bilang peranan orang tua itu sangat besar dalam mendorong atau menemukan bakat anak-anak, itu besar artinya ya Yong ya. Iya, Tante. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang mungkin sekarang menemukan bakat-bakat itu pada anak-anaknya, atau memang anak-anaknya mengatakan bahwa mereka ingin hidup sebagai seorang professional musician. Apa pesan yang ingin Yongki sampaikan kepada para orang tua? Baik, para orang tua jangan pernah kuburkan mimpi dan bakat anak Anda. Tetapi arahkanlah bakat dan mimpi anak Anda kepada sekolah yang benar dan kepada sekolah yang sangat bisa memperhatikan mental anak-anak Anda. Gitu. Sekolah yang benar itu seperti apa, Yong? Sekolah yang benar itu tidak hanya mementingkan bakat, tapi sekolah yang benar itu juga mementingkan psikologi anak itu tersebut. Gitu. Ya, di dalam khususnya ketika mengambil kelas-kelas untuk belajar bermusik ya, Yong. Betul. Ya. Oke, nah cara sekarang untuk menjaga konsistensi anak-anak, kan Yongki juga ngalamin dulu sebagai anak-anak masih senang main, kemudian bahkan umur 6-7 tahun mendapatkan uang dari situ. Apa yang bisa membuat seorang anak itu konsisten dan tekun dalam mempelajari bakat yang dia punya? Karena kadang-kadang kalau nggak diasah, akhirnya juga jadi amis kan, seperti Yongki bilang. Iya. Jadi untuk menjaga konsistensi daripada anak-anak tersebut adalah zaman dulu sesimpel ini. Orang tua saya memberikan reward and punishment. Dia tahu bakat saya bisa bermusik,
Jadi dulu yang diutamakan adalah ibadah, keluarga, sekolah, dan musik. 4 hal. Ibadah, keluarga, sekolah, dan musik. Jadi ketika saya mendapatkan musik yang saya bisa bermain musik dengan bagus, ada reward. Tapi ketika saya bermain musik tidak bagus, orang tua saya memberikan punishment. Karena Apa punishment-nya? ya punishment-nya mungkin apa ya, sesimpel mungkin dulu nggak boleh tidur, maksudnya nggak boleh tidur terus zaman dulu, nggak ada tidur siang atau gimana, pokoknya harus main dulu, harus main musik, karena orang tua saya tahu bakat saya main musik dan dia tahu saya cukup besar punya kemampuan itu. Jadi ada reward and punishment, jadi tidak sembarangan menghukum dan tidak sembarangan memuji. Makanya saya bilang ke tante dan pemirsa sekalian bahwa saya dididik orang tua saya menjadi seperti manusia normal. Seperti anak-anak pada umumnya yang tidak memiliki bakat. Jadi tetap pada sekolah, tetap pada latihan. Jadi reward and punishment dan jangan sembarangan memuji atau sembarangan menghina. Ya biasa saja gitu. Gitu ya Yong ya. Oke, Yongki mencapai pendidikan sarjana dan sebagainya. Itu semuanya di bidang musik. Iya tante. Jadi dengan sadar memang memilih, kan sudah ada skillnya, sudah punya. Kenapa butuh lagi gelar sarjana? Orang tua saya berkata kepada saya begini, mungkin kamu memiliki kemampuan, tapi kalau kamu tidak memiliki surat sertifikasi, kamu tidak akan bisa bekerja dan diterima orang banyak. Gitu. Jadi sertifikasi juga penting. Sangat penting. Oke. Maka itu saya suka namanya sertifikat, saya suka. Karena itu sebagai pembuktian ya. Iya. Dari apa yang sudah dipelajari pembuktian dan secara pencapaian. Kertas ya. Iya. Gitu. Dan juga pencapaian ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan pesan untuk orang tua. Bagi anak-anak nih atau mereka yang masih muda atau remaja siapapun yang memang ingin jadi musician, apa yang harus mereka miliki? Yang mereka harus miliki adalah satu, ketekunan. Jangan hanya musik itu dijadikan tempat untuk euforia, tapi kita harus tekun memang kalau memang mau hidup dari musik. Satu. Terus yang kedua, kamu harus idealis. Sampai titik tertentu, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus bisa mengikuti kemauan pasar. Jadi tidak selamanya hidup idealis. Kalau hidup idealis selalu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Oke. Ayu Show. Jangan pernah meremehkan yang namanya latihan. Tapi jangan pernah menganggap latihan itu adalah sebuah tekanan. Latihan adalah sebuah kesenangan pribadi yang harus menjadikan kita sebagai gaya hidup kalau menjadi musisi. Satu itu latihan. Terus yang kedua, di masa awal kalian harus menjadi idealis. Pahamkan ini. Di masa awal kalian harus menjadi idealis. Tapi ketika kalian mencapai titik tertentu, kalian harus bisa mengikuti kemauan pasar. Karena gini, kalau kita tidak idealis duluan, idealis dalam arti gini ya, idealis untuk latihan, untuk mencapai sesuatu. Kenapa? Karena buat saya kalau kalian tidak idealis, kalian tidak memiliki standar tertentu. Setelah kalian punya standar, baru kalian bisa ngikutin kemauan pasar. Setelah itu kalau kalian mau idealis, tapi jangan dengan idealisnya. Ayu Show. Nah, dari pengalaman Yongki sendiri mengiringi banyak nama-nama besar, ya, penyanyi dan juga pernah juga main di depan presiden kita Pak Jokowi, Ibu Megawati. Pengalaman mana yang paling berkesan buat Yongki dan kenapa? Pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah dua hal. Yang pertama, ketika saya main di acara Natal Nasional tahun 2019 di hadapan Bapak Jokowi, di hadapan Ibu Megawati, itu haru. Dan saya digosipkan bermain
bermain di sana karena saya dianggap anak difabel. Sampai MC-nya saya nggak usah sebut namanya siapa, manggil saya ke belakang panggung, bilang bahwa maaf Yongki anak difabel. Saya hanya bilang begini, Bapak, kalau saya difabel, saya tidak bisa lulus SMA di sekolah biasa, saya tidak bisa berbicara seperti sekarang, dan saya tidak bisa bermain musik seperti sekarang, dan saya bisa berbicara depan semua halayak umum. Gitu. Apa yang membuat unik adalah saya dianggap difabel, padahal menurut orang banyak saya tidak difabel. Dan saya pribadi bisa menyatakan bahwa saya tidak difabel. Karena saya sekolah di sekolah swasta, saya juga punya kemampuan bicara, dan saya juga belajar public speaking. Itu. Iya, terbukti. Ya. Terima kasih, Tante Ayu. Terbukti, Yong. Lagu Itulah Indonesia adalah satu dari 5 lagu yang saya kirimkan ke panitia waktu itu. Jadi 5 lagu itu saya gambarkan dengan saya mewakilkan kepulauan Indonesia. Jadi ada lagu yang gayanya Sumatera, ada lagu yang gayanya Timur, ada yang, nah kalau ini gaya Jakarta, gaya Betawi, makanya melodinya kan karena saya juga terinspirasi dari Elva Sesiore almarhum yang juga mengangkat nama Indonesia dan mengangkat musik etnik Indonesia yang dipadukan dengan musik modern, sehingga ia berhasil dalam karirnya membawa musik Indonesia ke mancanegara. Itu unik juga Tante. Saya baru tahu sekarang. Itulah Indonesia, dan itu saya ciptakan melodinya waktu itu, melodi kasarnya ya, pada saat COVID juga, di hari keberapa saya lupa tuh. Jadi saya sampai sekarang buku itu masih ada, 1 Feb sampai 25 Februari 25 lagu yang Yongki ciptakan, saya jilid dengan rapi, saya tulis partiturnya, dan ada lagunya sampai hari ini. Yongki, terima kasih untuk inspirasinya, terima kasih untuk berbagi kisah hidupnya, sampai sekarang menjadi seorang professional musician. Sukses, semoga cita-citanya tercapai, dan saya ingin melihat Yongki berada bersama orkestranya. Amin.
Show.